Dua. Satu atau dua? Hah? Dua. Satu. Lebih jelas ya? Ini mendengung. Yang ini lebih jelas. Pakai ini aja. Bismillah. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini kembali kita bisa belajar bersama di rumah Pak Agus, Kota Semarang, Jawa Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa mengenal mana yang hak dan batil dan kita bisa memahami akidah yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, karena tempatnya barangkali agak terbatas dibandingkan jumlah peserta, walaupun mungkin yang belakang terlihat kosong, bisa merapat ke depannya. Dan kasih space yang di sebelah kanan, kalau sekiranya ada jamaah yang mau sholat, agar diminta mendekat ke arah kiblat. Kita mau belajar tentang iman kepada hal yang gaib. Jadi ini salah satu di antara cuplikan judul yang ada di buku kami, tapi belum terbit. Judulnya Catatan tentang Rukun Iman. Dan kami membahas berkaitan dengan pengantar belajar akidah, kemudian iman kepada hal yang gaib, dan yang ketiga adalah pembahasan tentang apa itu iman. Untuk kali ini kita akan membahas tentang apa itu iman kepada hal yang gaib. Sebelumnya definisi hal yang gaib. Al-ghaib dari kata ghaba yaghibu yang artinya tidak kelihatan atau tidak terindra. Idza ghabatis syafaq, ketika asyafaq sudah ghabat. Asyafaq artinya mega merah yang ada di ufuk barat. Idza ghabatis syafaq, ketika asyafaq sudah hilang. Itu mega yang ada di ufuk barat sudah hilang, yang berwarna merah sudah hilang, maka waktu isya berarti sudah datang. Ungkapan yang disampaikan dalam bahasa fikih idza ghabat asyafaq. Selanjutnya, kata ini digunakan, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, wastu'mila fi kulli ghaibin anil hasah. Kata ghaib digunakan untuk menyebut semua yang tidak bisa terindra. Wa amma yaghibu an ilmil insan, dan semua yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan ilmu manusia. Itulah makna ghaib. Kita ulangi ya. Makna ghaib secara bahasa artinya apa? Semua yang tidak terindra atau semua yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Beberapa catatan mengenai iman. Nanti mungkin Anda banyak mencatat ya. Yang pertama, bahwa beriman kepada yang gaib prinsip dasar dalam masalah iman. Prinsip dasar dalam masalah iman. Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, sebagaimana yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran Allah jadikan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan sifat orang yang bertakwa itu mereka beriman kepada hal yang gaib. Karena semua pembahasan akidah rata-rata berkaitan dengan masalah gaib. Kita beriman tentang tanda hari kiamat, kita beriman tentang peristiwa ketika kiamat terjadi, kita beriman dengan adanya surga dan neraka, kita beriman dengan apa lagi? Aneka kejadian pasca kematian dan seterusnya. Yang itu tidak bisa diindra oleh manusia dan tidak bisa diketahui oleh manusia melalui penelitian mereka. Mereka dapat berita dari Allah dan Rasulnya, maka semua itu akan dia tolak. Dia nggak beriman dengan, dia tidak beriman dengan kejadian pasca kematian dan seterusnya. Sehingga beriman kepada hal yang gaib ini prinsip dasar berkaitan dengan masalah iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, catatan yang kedua, tidak tahu hal yang gaib bagi manusia itu anugerah. Saya ulangi ya. Tidak tahu hal yang gaib bagi manusia itu anugerah. Sehingga kita tidak tahu apa yang tidak bisa kita lihat. Kita tidak tahu apa yang tidak kita dengar. Kita tidak tahu apa yang tidak bisa kita raba. Manusia diberi oleh Allah kemampuan memandang yang terbatas, kemampuan mendengar yang terbatas. Andaikan manusia diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa melihat sesuatu di balik tembok, bisa mendengar sesuatu yang jauh, maka kita tidak akan bisa hidup normal. Sehingga tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Misalnya, saya yakin Bapak Ibu semuanya punya rahasia pribadi masing-masing. Andaikan kita tahu hal yang gaib, Bapak tahu rahasia saya tahu rahasia Bapak, kira-kira kalau ketemu gimana? Lucu-lucunan. Ya ora enak, Pak. Sehingga saat ketemu, aku ngerti kowe mau ngomong apa wae. Akhirnya kita tidak akan bisa nyaman kalau manusia itu punya kemampuan tahu hal yang gaib. Andaikan pendengaran kita ini mampu mendengarkan semua suara di sekitar kita, maka kita bisa mendengar obrolan tetangga kita dengan istrinya, obrolan orang lain dengan keluarganya, suara-suara rahasia kita dengerin semua. Kira-kira gimana? Hidup ini akan jadi nggak normal. Masya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keterbatasan untuk bisa mendengar, bisa melihat sesuai dengan kemampuan jangkauan indera, agar hidup manusia bisa berjalan dengan normal. Nah, kalau sudah paham seperti ini, maka seharusnya orang tidak perlu belajar untuk mencari tahu hal yang gaib. Itu nggak normal. Yang normal itu gimana? Ketika manusia tidak tahu hal yang gaib. Sehingga saat Bapak tidak tahu besok terjadi apa, saat Bapak tidak tahu rahasia orang lain, justru kita akan bisa hidup dengan bahagia. Andaikan kita tahu takdir, mungkin Anda nggak bisa tidur, Pak. Begitu ditunjukkan oleh Allah, di Semarang besok akan terjadi A, B, C, D, Anda akan tidak bisa tidur. Kepikiran terus. Tapi karena kita tidak tahu, jadi kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan dengan nikmat, karena nggak kepikiran. Baik. Termasuk juga ketika manusia tidak bisa melihat jin. Itu juga anugerah. Innahu yarakum huwa waqab. Kebayang nggak kalau Bapak bisa melihat jin, Pak? Melihat aneka penampakan yang berwarna-warni. Mungkin kita nggak bisa buang air karena takut. Maka kalau ada orang yang punya kemampuan ngerti sebelum diberitahu, pandangan seperti itu. Walaupun sejatinya selanjutnya catatan yang ketiga,
Penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat terhadap perkara gaib ada dua. Penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat terhadap perkara gaib ada dua. Yang pertama, tidak mau mengimani hal yang gaib yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis yang sahih. Terutama bagi mereka yang semuanya harus pakai akal dan semuanya harus terindra. Maka sesuatu kalau tidak terindra berarti tidak ada. Itu prinsip dia. Contoh yang seperti ini adalah orang-orang liberal. Sehingga mereka tidak mau mempercayai apa yang tidak bisa diindra oleh manusia. Dulu orang musyrikin, mereka tidak percaya bahwa Allah akan membangkitkan kembali manusia yang sudah mati. Sampai mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan makhluk yang sudah mati. Ada orang musyrikin, orang yang sudah tapi ngeyelan. Namanya Al-As, sahabat. Anaknya seorang sahabat, Amr bin As. Al-As bin Wa'il ini pernah mendatangi Rasulullah SAW sambil membawa tulang, lalu ditaruh di hadapan beliau, dan dia mengatakan, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau tulang ini sudah jadi tanah? Sehingga dalam keyakinan dia, manusia kalau sudah hancur lebur, tidak mungkin bisa bangkit kembali. Mana mungkin? Maka Anda bisa baca dalam Al-Quran, ada banyak sekali penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana Allah akan membangkitkan kembali manusia. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia sebagaimana yang sebelumnya dia belum ada, Allah akan hidupkan kembali. Dan itu mudah bagi Allah. Karena salah satu keyakinan orang musyrikin seperti ini. Dan manusia kalau nggak beriman kepada akhirat, hidupnya ngawur. Karena bagi dia urip mung pisan, saenak-enak dewe. Tapi kalau orang itu sadar ada kehidupan yang kedua pasca kematian, maka dia akan lebih hati-hati dan waspada. Di zaman sekarang apa ada Pak orang seperti itu? Banyak Pak. Orang liberal walaupun KTP-nya Islam, tapi mereka tidak beriman dengan beberapa keterangan hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW. Terutama yang menurut mereka kayaknya nggak masuk akal. Masa ono makhluk sing jenenge Dajjal. Yang katanya Dajjal itu gimana? Matanya buta sebelah, dia punya kemampuan ini kemampuan ini. Wah itu gak bener itu. Itu mitos. Padahal itu hadis riwayat Bukhari. Atau mana mungkin Nabi Isa akan turun di akhir zaman? Apa bisa orang turun di akhir zaman, turun dari langit? Kayak apa nanti jadinya? Bapak, kalau orang makin naik ke atas yang terjadi apa Pak? Tekanan itu semakin kecil. Sehingga orang kalau tidak menggunakan pakaian khusus ketika naik ke atas, maka badan ini akan menekan keluar. Sehingga akan keluar darah dari telinga, keluar dari mata, dari hidung, terutama untuk yang sensitif. Karena tekanannya di sana kecil. Sehingga orang butuh memakai pakaian khusus. Lah Nabi Isa turun dari langit apa enggak pakai baju astronot? Itu bayangan mereka ya. Bayangan mereka. Nah, seperti ini ditolak karena logika mereka mengatakan bahwasanya ini tidak masuk akal. Maka kita sampaikan, ini tidak bertentangan dengan akal, tapi ini tidak bisa dijangkau akal. Dan bedakan antara bertentangan dengan tidak bisa dijangkau. Kalau tidak bisa dijangkau, jangan sebut tidak masuk akal. Begitu kejadian itu ada, loh kok bisa ya? Kembalikan kepada prinsip innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, beberapa kampus yang mengembangkan pemikiran liberal itu sangat getol dengan yang seperti ini. Sampai ada satu buku ya. Mungkin Bapak juga sudah pernah dengar buku ini ya. Ini sebenarnya tesis Pak. Saya punya bukunya, tesis ini sudah dibukukan.
Tesis ini berjudul Otoritas Hadis Bermasalah dalam Sahih Bukhari. Jadi penulis mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang jelas sahih ya. Ada dalam Sahih Bukhari yang dia secara tekstual sangat gak masuk akal. Contohnya ya, tentang lalat kalau hinggap di minuman seseorang, terus diapain? Celup. Habis itu buang. Sudah? Ini aneh ini. Seharusnya kan begitu dia hinggap langsung kita buang, jangan malah dicelupkan. Karena lalat itu isinya kotoran, kok malah dicelupkan? Walaupun dalam hadis itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, di salah satu sayapnya isinya penyakit, di salah satu sayap yang lain isinya penawarnya. Tapi kata mereka ini nggak masuk akal. Contoh yang lain, kalau ada wadah dijilati anjing, maka dicuci 7 kali. Ngapain 7 kali? Pakai sabun kan beres. Sehingga tidak harus 7 kali. Apalagi salah satunya pakai tanah. Oh, nggak masuk akal. Belum lagi yang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang itu berkaitan dengan masalah akidah. Makanya dalam hal ini, kalau orang tidak punya prinsip pasrah, maka akan susah untuk bisa menerima. Terutama hadis-hadis yang mungkin dinilai sebagian orang, kok aneh ya? Kok aneh? Aneh kenapa? Ramato akal. Tapi karena kita punya bahasa iman, wahai akal, kamu minggir dulu. Ini perkara gaib, kamu gak bisa jangkau, biar iman yang maju. Yang kedua, pelanggaran yang kedua. Tadi kan pelanggaran yang pertama apa tadi Pak? Tidak mau beriman kepada hal yang gaib. Alasannya apa tadi? Karena tidak masuk akal. Sehingga ada orang yang lebih mendewakan logika, menyebabkan dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW dan yang juga disampaikan dalam Al-Quran. Dia mengatakan ini mustahil. Yang kedua, pelanggaran yang kedua adalah mengklaim hal yang gaib tanpa dalil. Sehingga ada yang menyebut A, ada yang menyebut B. Padahal itu tidak bisa diindra, tidak bisa diketahui oleh manusia, tapi mereka klaim itu ada. Nah, seperti ini sangat dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang di masyarakat. Sebab budaya itu membawa mitos. Sehingga di hampir semua budaya ada latar belakang mitos. Terutama untuk budaya masyarakat yang dilatar belakangi oleh keyakinan. Indonesia seperti ini banyak sekali. Dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Mitos Jawa dengan mitos Kalimantan berbeda. Mitos Kalimantan dengan mitos Papua berbeda. Dengan mitos Sulawesi berbeda. Masing-masing punya mitos yang berbeda-beda. Karena mitos ini dipengaruhi oleh apa? Keyakinan. Sehingga terkadang ada orang yang punya keyakinan-keyakinan tertentu yang itu sebenarnya hal yang gaib, tidak mungkin bisa dijangkau oleh indera manusia. Tapi tiba-tiba orang meyakininya. Dari mana? Jarene kayak ngono. Jadinya orang gimana, Pak? Berakidah tapi berdasarkan jarene. Dan sering seperti ini banyak ya. Ada namanya bulan ruah. Bulan ruah ini bulan apa? Hah? Bulan Sya'ban. Kenapa disebut bulan ruah? Karena apa keyakinan orang Jawa terkait bulan ruah? Arwahnya kembali ke mana? Ke rumah. Ngapain? Nilai ibu tune. Arwahnya pulang. Kata mereka. Ketika bulan ruah, arwah itu pulang. Datang ke rumah. Sampai rumah ternyata yang tinggal bukan anaknya. Loh kok wong liya? Iki warisane didol ora taren ya. Lah terus kemana ini arwah ini? Goleki anake pindah ra kondo-kondo iki. Kan banyak keyakinan konyol seperti ini di masyarakat. Ketika ditanya dari mana keyakinan ini muncul, jarene wong tuwa iki kaya ngono, jarene. Akidah tapi berdasarkan
Jarini. Mungkin kalau Bapak kumpulkan ya, bisa jadi buku. Al-Mausu'ah Al-Aqidah Al-Jariniyah. Ensiklopedia Akidah Jarini. Dan ini banyak sekali di masyarakat kita. Makanya belajar tentang masalah gaib dan masalah iman, manfaatnya ada dua. Satu, meluruskan yang sudah terlanjur tersebar tapi nggak benar. Yang kedua, menanamkan akidah yang sebelumnya kita nggak tahu. Sehingga saat Bapak misalnya belajar masalah buku akidah tertentu, oh saya baru ngerti kalau ada seperti ini. Saya baru ngerti kalau seperti ini. Baru ngerti itu ada tambahan keyakinan yang baru. Disitulah iman kita bertambah. Saya tugaskan Bapak Ibu beli buku ya. Mau nggak? Mau ya? Judulnya Tanda-tanda Hari Kiamat, karya Dr. Yusuf Al-Wabil. Dr. Yusuf Al-Wabil. Kalau judul aslinya Asyratus Sa'ah, buku ini tesis sebenarnya. Tesis, kalau nggak salah beli di Ummul Qura, karya Dr. Yusuf Al-Wabil, dan nampaknya sudah diterjemahkan. Nanti cari Tanda-tanda Hari Kiamat, Dr. Yusuf Al-Wabil. Saat kita baca buku-buku seperti ini, nanti mungkin Bapak baru tahu kok ada hadis sahih yang bicara masalah tanda hari kiamat. Kayak ngerti aku nek ono sing jenenge dabah. Aku kayak ngerti nek Ya'juj dan Ma'juj iki koyo ngene. Saya baru tahu kalau ternyata Dajjal itu kejadiannya kayak gini. Nah, saat Anda baru tahu, sejatinya ada iman yang bertambah. Baik. Selanjutnya kita akan beralih kepada macam-macam hal yang gaib. Catatan yang keempat. Hal yang gaib terbagi menjadi beberapa macam, dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, pembagian hal yang gaib dilihat dari kesempatan manusia untuk mengetahuinya. Dilihat dari potensi manusia untuk bisa mengetahuinya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, saya ulangi ya. Pembagian hal yang gaib, yang pertama apa? Dilihat dari kesempatan atau potensi manusia untuk bisa mengetahuinya. Ada dua. Yang pertama, gaib mutlak. Apa itu gaib mutlak? Hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia. Sehingga manusia sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa melihat hal yang gaib ini. Contohnya apa, Pak? Kapan hari kiamat? Contoh yang lain, takdir yang akan dialami oleh hamba besok. Karena tidak ada satupun orang yang tahu takdir yang terjadi pada dirinya, demikian pula tidak ada orang yang tahu takdir yang dialami oleh orang lain. Sehingga dalam kondisi ini mustahil manusia bisa mengetahuinya. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang yang meramal ya, tak delok awak iki ketoke calon bupati. Pastikan ngapusi. Karena mustahil. Kalau mustahil, manusia kalaupun mencoba melakukannya, berarti dia bohong. Pak, dia tadi bilang ya Pak, nanti saya akan ini. Jodohku seperti ini, calon rezekiku seperti ini. Dari mana dia tahu? Tadi lihat tanganku diramal terus jadi ini. Itu pasti bohong. Sebab manusia tidak bisa mengetahui dirinya sendiri, takdir dirinya, apalagi takdir orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang keras melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk kasus orang yang mendatangi peramal dan dukun. Dengan tanya berkaitan dengan masalah yang akan terjadi di masa depan. Dan ini masuk kategori sebagai perbuatan kesyirikan. Yang kedua, ada gaib yang disebut dengan gaib nisbi atau gaib relatif. Gaib relatif adalah hal gaib yang diketahui oleh sebagian makhluk tapi tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Ada beberapa gaib nisbi. Di antaranya, saya ulangi, gaib nisbi tadi apa?
Hal gaib yang diketahui oleh sebagian makhluk tapi tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Pertama, ada beberapa gaib nisbi. Yang pertama, hal gaib yang diketahui oleh malaikat tapi makhluk yang lain tidak tahu. Contohnya apa? Takdir janin ketika sudah berusia 120 hari. Saat janin berusia 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Apa saja? Bikat birizkihi wa ajalihi wa syakiyun wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Dia diperintahkan untuk mencatat ajalnya, rizkinya, amalnya, apakah dia jadi manusia yang bahagia ataukah celaka. Baik, ini disebut dengan takdir umri. Disebut dengan apa? Takdir umri. Dan takdir umri ini diketahui oleh malaikat yang membawa arwah tadi. Berarti Pak, kalau malaikat bisa tahu, orang lain bisa tahu nggak Pak? Caranya gimana dia berkomunikasi dengan malaikat itu? Apa dia bisa tanya sama malaikat itu? Hei malaikat, anakku mau dikai umur piro? Ibunya bisa tahu nggak? Tidak. Sehingga ibu yang mengandung janin itu, dia nggak tahu berapa takdir umur yang ada pada anaknya. Makanya para ulama menjelaskan takdir umri ini salah satu di antara takdir yang masih memungkinkan terjadi perubahan. Beda dengan takdir lauhul mahfud. Kalau takdir lauhul mahfud tidak mungkin terjadi perubahan. Sebab itu sudah dipatenkan oleh Allah sampai kiamat. Sehingga kalau ada pembahasan tentang Pak katanya doa itu bisa mengubah takdir. Nah salah satu penjelasannya adalah doa bisa mengubah takdir untuk takdir umri. Tapi bukan takdir lauhul mahfud. Paham? Baik. Sehingga hadis yang menjelaskan bahwasanya la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Sehingga misalnya orang itu rajin berdoa minta diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak dan melimpah misalnya. Allah takdirkan umurnya 60 tahun karena dia rajin berdoa minta umur panjang, akhirnya ditambah jadi 10 tahun. Jadi sampai 70 tahun totalnya. Itu yang berubah takdir umri, bukan takdir lauhul mahfud. Ini salah satu penjelasannya, karena takdir umri ini tidak 100% rahasia Allah. Ada malaikat yang tahu, yaitu yang bertugas apa? Meniupkan roh kepada janin. Yang kedua, ada hal gaib yang diketahui oleh jin, tapi tidak diketahui oleh manusia. Contohnya apa? Yang ada pada alam jin. Sehingga makanan jin itu apa? Tunggangan jin itu seperti apa? Bagaimana jin itu berjalan? Bagaimana jin itu beraktivitas? Mereka tahu, tapi kita tidak tahu. Dan terkadang yang seperti ini diceritakan kepada manusia, sehingga jin menampakkan dirinya. Kadang jin menunjukkan bentuk aslinya, seperti yang pernah terjadi pada sahabat siapa? Bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah dalam rupa yang lain. Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau jemur hasil panen di kebun. Tapi kok setiap hari ada yang kurang. Akhirnya beliau merasa kayaknya ada yang maling kalau malam. Akhirnya oleh Ubay tidur di kebun. Beliau nunggu di kebun. Malam-malam ternyata betul. Ada yang ngendap-ngendap untuk mencuri. Ada makhluk. Ubay bin Ka'ab itu tanya, Manhu? Insiun am jinni? Siapa itu? Jin ataukah manusia? Masya Allah. Dijawab sama makhluk ini, Bal jinni. Aku adalah jin. Kalau bapak kira-kira gimana? Hah? Jadi pertanyaannya langsung nantang. Mau manusia atau jin itu? Dijawab, aku jin. Ubay nggak takut. Nawil niyadak. Coba tunjukkan tanganmu.
dijulurkan tangannya dalam situasi gelapnya. Dipegang sama Ubay. Seperti bulu anjing, Pak. Penuh dengan, tangannya itu seperti bulu tangan anjing, penuh dengan bulu. Lalu jin ini bilang, wa ana asyaddu jinniin. Aku jin yang paling bagus. Masya Allah. Jin yang paling bagus kaya ngono ya. Yang paling rakaruan kaya apa? Tapi subhanallah, Ubay enggak takut. Lalu beliau diajarkan sesuatu. Setelah terjadi dialog, kenapa kau mencuri? Kemudian jin itu beralasan, aku dengar kau adalah orang yang sangat dermawan dan aku butuh makanan, maka aku mencuri makananmu. Sampai kemudian Ubay ini dikasih satu doa atau bacaan. Bacaan apa? Ayat kursi untuk dibaca setiap pagi dan sore. Kalau hadis Abu Hurairah, ayat kursi sebelum tidur. Kalau hadis Ubay bin Ka'ab, ayat kursi setelah atau setiap pagi dan sore. Nah yang seperti ini jin memberitahu. Dan itu mungkin sebab interaksi manusia dengan jin sangat mungkin. Tapi bentuknya adalah jin menampakkan diri atau jin mengajak interaksi, bukan karena kemampuan manusia untuk melihat jin. Yang ketiga, hal gaib yang diketahui sebagian manusia tapi tidak diketahui sebagian manusia yang lain. Contohnya Pak, ini banyak sekali ya. Orang Jakarta tahu kejadian di Jakarta, orang Semarang nggak tahu. Orang Semarang tahu kejadian di Semarang, yang di Jakarta tidak tahu. Maka yang tidak tahu tadi bisa tahu setelah dapat informasi, dapat berita. Sehingga gaib nisbi bisa menjadi tidak gaib jika ada orang yang memberitahu. Baik, pertanyaannya sekarang. Barang hilang itu gaib mutlak atau gaib nisbi? Nisbi. Kenapa? Diketahui sebagian makhluk, tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Baik. Berarti kalau ada orang yang ngaku bisa tahu barang hilang, boleh atau tidak? Orang yang ngaku bisa mengetahui barang hilang, itu bohong atau tidak? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang ini bohong. Kemungkinan yang kedua, dia malingnya. Makanya dia tahu kan? Aku ngerti sepeda motormu ning ndi, oh berarti ki malingi. Oh, sepeda motor kita hilang. Karena manusia tidak mungkin bisa tahu itu kalau dia tidak punya sumber informasi yang mengetahui itu. Sehingga kalau misalnya ada orang yang tahu barang Bapak ada di mana terus memberitahu Bapak, barulah nanti akan tersambung. Baik. Karena itu terkadang orang bicara tentang masalah kejadian yang ada di luar, tapi sifatnya dugaan. Dan kita dilarang untuk mengambil informasi dari orang seperti ini, karena pastikan hal yang gaib itu bukan urusan manusia. Biarkan yang gaib sebagai hal yang gaib. Selanjutnya, pembagian hal gaib dilihat dari waktu kejadiannya. Kalau tadi kan pembagian hal yang gaib dilihat dari apa? Potensi manusia untuk bisa mengetahuinya. Yang kedua, pembagian hal yang gaib dilihat dari waktu kejadiannya. Ada dua. Pertama, hal gaib yang sudah terjadi. Seperti peristiwa zaman azali. Contoh yang lain Pak, proses penciptaan jin dan manusia. Contoh yang lain, bagaimana peristiwa ketika Adam diusir dari surga, dan seterusnya. Kita tidak mungkin bisa tahu ini kecuali melalui wahyu. Termasuk diantaranya adalah para nabi masa silam. Cerita-cerita yang Allah sebutkan tentang para nabi. Karena itulah Nabi Muhammad SAW, beliau mengetahui kisah para nabi dan ini menjadi mukjizat bagi beliau. Sehingga dulu sebagian orang itu masuk Islam karena Nabi Muhammad SAW tahu cerita para nabi masa silam. Setelah Nabi SAW diusir dari Taif, beliau dilempari oleh orang Taif. Kemudian beliau singgah di mana Pak? Di sebuah kebun anggur. Lalu datanglah tukang kebun di situ, dia bukan pemilik tapi tukang kebun, menyuguhkan standan
anggur. Namanya siapa? Adas. Kemudian Nabi SAW berdialog dengan Adas. Ternyata Rasulullah SAW bisa cerita tentang Nabi Yunus. Nabi SAW kenal siapa Nabi Yunus. Sampai Adas ini kaget. Kok dia ngerti Nabi Yunus? Akhirnya Adas masuk Islam. Disebabkan karena Rasulullah SAW bisa cerita tentang kejadian para nabi masa silam. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan kisah para nabi, salah satu di antara fungsinya adalah pembuktian bahasanya ini wahyu. Sebab tidak mungkin Muhammad bisa mengetahui itu kecuali melalui jalur wahyu. Di surat Yusuf ayat 111 Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Maka na haditsan yuftara. Itu semuanya bukanlah cerita bohong yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Tapi merupakan penjelas dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah ceritakan kisah, di antara fungsinya adalah untuk membuktikan kebenaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum yakfulu Maryam." Engkau tidak berada di tengah mereka wahai Muhammad, id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, ketika mereka melemparkan pulpen mereka untuk menetapkan siapa yang berhak mengasuh Maryam. Ini kejadian di zaman siapa? Nabi Zakaria. Sehingga beliau bisa cerita, dulu ada seperti ini. Lalu Allah mengatakan, engkau Muhammad tidak berada di tengah mereka saat mereka sedang berundi, tapi kau bisa cerita. Sehingga ini membuktikan apa? Kebenaran beliau sebagai Nabi. Ini cerita tentang masa silam. Yang kedua, hal gaib yang belum terjadi. Misalnya tentang aneka peristiwa di hari kiamat. Sebagian telah diceritakan oleh Allah yang nanti akan menandai manusia-manusia ketika di hari kiamat dan seterusnya. Di bagian inilah kita jadi ngerti bahwasanya akan ada aneka kejadian yang aneh-aneh di akhir zaman. Tayyib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika orang itu bisa menerima cerita gaib masa silam, seharusnya dia harus bisa menerima cerita gaib di masa mendatang. Maksudnya begini. Orang musyrik itu berkali-kali membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui cerita gaib kejadian masa silam. Sampai mereka tanya tentang Ashabul Kahfi, mereka tanya tentang Dzulqarnain, dijelaskan. Loh, kok Muhammad bisa menjelaskan? Yang seharusnya itu sudah mencukupi sebagai bukti kalau Muhammad itu Nabi. Tapi anehnya saat beliau cerita tentang kiamat, orang musyrik gak percaya. Mereka percaya cerita Nabi SAW tentang Ashabul Kahfi. Karena kejadian itu ada dan sudah terbukti disebutkan dalam kitab sebelumnya, Taurat. Makanya orang musyrik kan sekongkol dengan siapa, Pak? Yahudi. Tujuannya apa? Untuk membuktikan apakah betul Muhammad itu Nabi. Dicocokkan, betul nggak seperti yang ada di Taurat? Cerita-cerita Quran betul nggak seperti yang ada di Taurat? Sampai mereka itu tanya kepada Yahudi, kira-kira pertanyaan apa yang bisa aku sampaikan kepada Muhammad untuk membuktikan kenabiannya? Yahudi bilang, tanya 3 hal. Tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Yang bocorin Yahudi. Karena Yahudi tahu ini hanya ada dalam kitab. Sementara Muhammad tidak pernah belajar Alkitab. Tidak pernah belajar Taurat. Dan semuanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Sampaikan bahwasanya ruh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu salah satu di antara pertanyaan Yahudi. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Dan seterusnya. Sehingga
disinilah kita bisa lihat bahwasanya eh, ketika kita mengimani hal gaib masa silam yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis, kita seharusnya juga bisa lebih mudah mengimani hal gaib di masa mendatang. Baik, masuk Isya? Adzan dulu? Baik. Kita akan mendengarkan adzan Isya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit materi, setelah itu kita sambung dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang di pintu minta tolong mungkin bisa berdiri Pak. Yang di pintu Pak. Bisa berdiri minta tolong.
Baik, silakan bergerak ke arah kanan atau ke kiri ya. Cari space bisanya. Nah, biar yang di luar kalau mau masuk silakan. Masya Allah. Nah, cukup. Alhamdulillah. Tentang kunci hal yang gaib, mafatih, beliau menyinggung atau menyebutkan firman Allah, yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. 5 ini disebut sebagai mafatihul. Bukan berarti bahasanya hal yang gaib diketahui oleh Allah cuma 5 ini. Tapi maksudnya adalah 5 ini yang paling sering ditanyakan oleh manusia dan tidak mungkin manusia tahu. Pertama apa? Hanya milik Allah ilmu sa'ah. Kapan kiamat? Manusia terbaik, malaikat terbaik tidak tahu. Sehingga saat Nabi SAW tanya sama Jibril, atau saat Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anis sa'ah, jelaskan kepadaku kapan kiamat. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau 2 makhluk ini tidak tahu, apalagi makhluk yang derajatnya di bawahnya. Sehingga jika ada orang yang mencoba untuk ngitung umur bumi, kurang lebih tinggal 500 tahun. Tinggal sekian tahun. Ada yang ngitung umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 1500. Kalau sekarang sudah 1447, berarti kurang 53 tahun. Sudah berakhir. Kurang 53 tahun tapi belum ada tanda-tanda Dajjal keluar. Belum ada peristiwa-peristiwa seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW. Sehingga perhitungan itu meleset. Dulu ada yang bilang kiamat akan terjadi pada 12 bulan 12 2012. Sampai ada yang sudah persiapan. Dia jual rumah di kota, lalu beli makanan sebanyak-banyaknya, pindah rumah di puncak gunung. 2012 jam 12 nggak ada apa-apa. Nyesel dia, kenapa dia percaya sama omongan orang itu? Nah, makanya orang yang beriman yang tahu bahasanya kiamat itu urusan Allah, tidak ada satupun yang tahu kapan kiamat terjadi, hidupnya akan lebih tenang. Karena fokus dia bukan kapan kiamat, tapi fokus dia adalah apa yang sudah kau persiapkan. Ada orang Badui yang tanya sama Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi SAW balik tanya, mada a'datta, apa yang sudah kau persiapkan? Kok berani-beraninya tanya kiamat? Jadi yang lebih penting apa? Fokus pada persiapan, bukan fokus kepada kapan kiamat. Maka ada model dai cok gali cok ora cocok ya? Yang kemudian dikait-kaitkan, ada peristiwa ini peristiwa yang dikait-kaitkan. Itu dukun tapi bicara di atas mimbar. Karena peramal ya kayak gitu Pak dulu. Peramal dulu seperti itu. Bahkan dia meramal sesuatu yang mustahil bisa dijangkau oleh manusia. Ngitung umur ngitung umur umat Islam, ngitung umur dunia dan seterusnya. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Allah yang menurunkan hujan. Itu katanya manusia bisa, Pak. Mereka membawa garam. Garam kemudian ditaruh di awan biar terjadi kondensasi lebih cepat, lalu setelah itu biar segera turun hujan. Nah, berarti kan sudah ada campur tangan manusia di situ. Iya, mungkin manusia ikut terlibat. Tapi tetap Allah yang mengendalikan. Allahul ladzi yuzzis sahab. Allah lah yang mengendalikan awan. Sehingga di mana hujan ini akan turun sesuai kendali Allah Subhanahu wa taala. Kalau perakiraan cuaca, Pak, itu hanya prediksi saja. Sebagaimana orang membuat perakiraan tentang berapa waktu tempuh dari Jogja ke Semarang pakai aplikasi. Mungkin nggak meleset? Mungkin.
Sebab sifatnya hanya menggunakan tanda yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Nah, ini mungkin banyak orang yang merasa sangsi. Dulu Pak, mungkin orang tidak tahu isi rahim. Sekarang kan sudah ada USG. Bahkan sampai 3 dimensi. Bahkan sampai ada 4 dimensi. Gerakan bayi bisa direkam. Jadi detail sekali. Terus gimana itu? Orang sudah bisa tahu sampai detak jantungnya tahu. Baik. Tolong carikan USG yang bisa melihat takdir bayi. Kalau ada, nanti kita urunan untuk beli ya. Bayi ini punya takdir nggak? Punya. Di usia berapa? 120 hari tadi. Setelah dia ditiupkan roh, dia hidup, bergerak, punya takdir. USG mana yang bisa mendeteksi takdir bayi? Kalau ada, nanti kita urunan untuk beli itu. Tidak ada. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun orang yang tahu besok akan terjadi apa. Dia mau berbuat apa besok. Sampai pun Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Makanya Allah kasih peringatan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan kepada orang lain, aku akan lakukan ini besok. Illa ayyasha Allah, tambahkan dengan insya Allah. Sehingga menegaskan perbuatan besok itu dilarang. Saya besok pasti akan berangkat. Dari mana kau bisa memastikan? Manusia bisa berencana, tapi tidak bisa memastikan. Menceritakan rencana boleh nggak? Boleh. Tapi memastikan tidak boleh. Bedakan dua itu ya. Sehingga Bapak kalau ditanya, besok mau kemana Pak? Saya besok mau ke Surabaya. Saya besok mau ini. Jika tujuannya menceritakan rencana, boleh. Tapi kalau memastikan, dilarang. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Itu berkaitan dengan memastikan. Jadi Nabi SAW ditanya oleh seseorang tentang Ashabul Kahfi. Lalu beliau sampaikan, besok akan saya sampaikan. Dijanjikan besok. Ternyata sampai besok wahyu belum turun. Sehingga beliau tidak punya bahan untuk menjelaskan. Maka ditegur oleh Allah. Di surat Al-Kahfi pula. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan seorang mukmin dianjurkan ketika menyampaikan rencana untuk menyampaikan kalimat insya Allah dalam rangka apa? Ngalap berkah nama Allah. Dan ketika dia mengucapkan insya Allah, peluang berhasilnya lebih besar atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Pernah suatu ketika ada anak-anak kecil perempuan ya, sedang bermain di dekat Rasulullah SAW. Lalu mereka mengucapkan senandung lagu Bu'ats yang mengingatkan peristiwa perang Bu'ats. Dalam kalimat yang mereka ucapkan, gadis kecil ini mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang tahu besok terjadi apa. Spontan Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan, berhenti, jangan ucapkan itu. La taquli hadza wa quli ma qabla. Jangan ucapkan kalimat ini, ucapkan saja kalimat sebelumnya. Jadi beliau mendengar ada orang mengatakan, di tengah kami ada nabi yang tahu besok terjadi apa. Rasulullah SAW menolaknya karena Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kalau tempat saja nggak bisa dipastikan, apalagi waktu. Karena merencanakan tempat lebih mungkin daripada merencanakan waktu. Contoh misalnya, Bapak punya keinginan, aku pengen mati di Semarang. Memungkinkan nggak kira-kira Pak? Mungkin atau tidak? Hah? Mungkin. Caranya gimana? Ya kamu begegek meneng di Semarang. Diam saja di Semarang, peluang besar akan mati di Semarang. Walaupun tidak bisa memastikan. Rencana itu bisa. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, siapa yang pengen mati di Madinah, silakan mati di Madinah.
dan aku akan menjadi syafaat baginya. Aku akan memberi syafaat baginya. Artinya mungkin orang itu merencanakan tempat kematian dengan cara dia tinggal di situ. Sehingga Nabi SAW ngasih motivasi. Yang pengen mati di Madinah, silakan mati di Madinah. Maksudnya tinggallah kamu di Madinah. Sehingga dengan menetap di Madinah, peluang besar akan meninggal di Madinah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya secara langsung dulu dari Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas pertanyaan yang mungkin sering terbesit mahasiswa ini, seringkali itu kita sudah berikhtiar saja, bisa tapi seringkali juga itu meleset. Baik mungkin kita bicara meleset, mungkin juga ketika ujian pun lupa, tapi kita udah akhdul asbab. Tapi qadarullah, takdir itu berkata. Bagaimana kita bisa berdamai atau memahami kondisi seperti itu? Barakallahu fiikum. Baik. Saya kira apa yang Anda alami lebih ringan. Karena yang Anda lakukan baru ujian di kelas, belum ujian hidup ya. Jadi sebenarnya ujian yang sejatinya yang mana, Pak? Ujian hidup. Sehingga kalau Bapak atau Anda sebagai mahasiswa sudah merasa bingung, stres, sedih disebabkan karena beda antara yang dipelajari dengan yang diujikan. Berarti dosanya nggak bisa ditebak isi hatinya ya. Anda misalnya belajar A, ternyata ujiannya yang muncul B. Yang dipelajari B, ujian yang muncul C. Terus gimana itu Pak? Ya sudahlah, hadapi saja apa adanya. Karena sejatinya yang Anda hadapi sekarang baru ujian teori. Belum ujian yang sejati. Salah jawab ujian dosa enggak? Enggak dosa. Konsekuensinya apa? Hah? Nilai jelek. Nilai jelek bisa diulang? Bisa. Bayar ya Pak Ustadz? Iya Pak. Cuman Anda masih bisa untuk memahami bahasanya ini hanya sebatas ujian di ruang kelas, ujian teori, bukan ujian dalam kehidupan nyata. Ketika kita berada dalam situasi nyata, terkadang antara rencana dengan kenyataan yang kita hadapi jauh berbeda. Dan itu sangat beresiko. Sampai pada tingkatan antara untung atau buntung. Sampai pada tingkatan bangkrut misalnya. Salah investasi, bangkrut. Ada orang yang salah, apalagi ketika mencari peluang sampai gagal, akhirnya usahanya tutup. Kan banyak sekali. Dan itu berkonsekuensi sampai pada perceraian keluarga, kadang hidup jadi susah, sampai ada yang bunuh diri. Maka belajar kenyataan seperti ini bisa dimulai dari kapanpun ketika Anda sedang belajar di dunia kampus. Semoga nanti ketika di dunia nyata lebih siap. Gak usah sedih ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan yang mungkin bisa dibacakan? Masya Allah. Kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan umat muslim di dunia selalu dalam lindungan Allah. Ustaz izin bertanya, apakah jodoh merupakan takdir mutlak? Apakah jodoh Merupakan takdir mutlak? Mohon doanya Ustaz semoga saya segera bertemu laki-laki soleh yang takut kepada Allah. Yassarallahu umurakum. Yang dicari yang mana? Lelaki soleh yang takut kepada Allah, yang takut kepada istri. Oh berat. Tayyib, apakah jodoh termasuk takdir Allah? Tentu saja.
Sehingga siapa berpasangan dengan siapa itu adalah takdir Allah. Loh Pak, katanya jodoh, tapi kok cerai? Ya jodohnya sampai di situ. Sehingga dia nikah misalnya, sampai 1 tahun cerai, berarti jodoh dia hanya setahun. Nanti dia jadi jodoh orang lain. Semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagaimana kita dalam hidup ini berikhtiar secara syar'i, dengan cara kita makan makanan yang sehat biar kita kuat, kita sehat. Ada juga ikhtiar kauni. Ada ikhtiar syar'i, yaitu banyak berdoa. Memohon kepada Allah agar diberi kesehatan, seperti zikir pagi petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Termasuk juga kalimat Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Nah, doa-doa seperti ini ikhtiar syar'i. Maka ada ikhtiar kauni dan ada ikhtiar syar'i. Ikhtiar kauni Anda yang belum dapat jodoh adalah menawarkan diri atau mencari. Bisa titip ke orang lain, tolong carikan saya. Barangkali ada yang mau nikah dengan saya. Atau yang kedua, ikhtiar syar'i. Berusaha memperbaiki diri agar nanti diberi pasangan yang baik. Karena Al-Quran mengatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang jelek miliknya lelaki yang jelek, lelaki yang jelek miliknya wanita yang jelek. Yang tayyib miliknya yang tayyib, wanita yang menjaga kehormatan milik lelaki yang menjaga kehormatan, lelaki yang menjaga kehormatan juga milik wanita yang menjaga kehormatan. Allah pasangkan sesuai dengan kondisinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apakah benar penyakit ain bisa menjadi takdir yang telah Allah tetapkan? Bagaimana penjelasannya menurut Islam? Hadis ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan, walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Andai kan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itu adalah ain. Lalu apa maknanya bahwasanya ain ini bisa mendahului takdir? Al-Qurtubi mengatakan, saya bacakan ya. Hadza tahqiqun li isabatil ain. Yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah menekankan bahwa ain itu nyata. Ain itu nyata. Sawanen karena pandangan mata itu nyata. Wa mubalaghatun fihi tajri majrat tamsil. Beliau memberikan penekanan yang kuat sampai dibuat perumpamaan. Andaikan ada yang mendahului takdir, itulah ain. Dan ini sifatnya apa? Perumpamaan. Sehingga maksud beliau di sini adalah bukan dalam rangka untuk menegaskan bahwa ada yang menolak takdir, namun maksudnya adalah ada ain yang itu nyata. Sampai andaikan betul ada yang bisa menolak takdir, itulah ain. Walaupun tentu saja tidak ada yang bisa menolak takdir. Wallahu a'lam. Berikutnya, bismillah, istri yang minta cerai tanpa sebab syar'i tidak akan mencium baunya harum surga. Pertanyaan, yang dimaksud minta cerai apakah sampai terjadi perceraian atau baru sebatas mengatakan ke suami sudah termasuk minta cerai? Nomor 2, bagaimana cara istri bertobat jika telah meminta cerai? Nabi SAW pernah mengatakan, ayyuma imra'atin talabat at-talaqa min zawjiha min ghairi ma bihi ba'sun fal jannatu haramun alaihi fal jannatu haramun alaiha. Wanita siapapun yang dia minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka surga haram baginya. Sehingga dalam hal ini ada ancaman keras bagi wanita yang gugat cerai padahal tidak ada alasan yang membenarkan perbuatannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tilkal munafiqat hunnal muhtadiat. Itulah wanita munafik. Itulah wanita munafik, yaitu wanita yang suka gugat cerai. Sehingga wanita yang suka khulu disebut Nabi SAW dengan wanita munafik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gugat cerai?
Gugat cerai itu ya minta cerai. Baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian. Minta cerai itu ada di dua arah. Satu minta ke suami, atau yang kedua minta ke pengadilan. Kalau dia sudah ajukan perceraian baik ke suaminya atau ke pengadilan, berarti dia sudah melakukan gugat cerai. Dan ini dosa besar jika tidak ada sebab. Kalau ada sebab tidak termasuk dosa besar. Tapi kalau tidak ada sebab, hukumnya dosa besar. Baik terjadi perceraian atau tidak. Sehingga misalnya seorang istri bilang ke suaminya, kalau abang orang yang jantan, ceraikan aku. Justru sebaliknya. Dia nantang suaminya seperti itu. Kalau kamu memang betul-betul lelaki, coba berani gak kau ceraikan aku? Nantang ya ini ya. Nah ini sudah masuk kategori gugat cerai. Dan dia nusyus. Sehingga boleh bagi suami untuk tidak memberikan nafkah baginya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, jika hal seperti santet atau sejenisnya, apakah posisi seorang muslim terhadap itu? Apakah posisi seorang muslim terhadap itu? Jika tidak percaya 100%, apakah termasuk pemikiran penyimpangnya iman? Sihir itu nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kejadian sihir yang nyata. Di ayat yang cukup panjang, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah, di situ ada keterangan. Orang Yahudi mereka menuduh Sulaiman punya kuasa, bisa mengendalikan jin dan binatang karena beliau punya kemampuan sihir. Dan buku sihirnya Sulaiman disimpan di bawah kursinya Sulaiman. Maka mereka mencari-cari itu. Dan setan sengaja memasang buku itu di tempat kursinya Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mencari-cari apa yang dibacakan oleh setan, yang itu katanya adalah di bawah kerajaannya Sulaiman. Sehingga Yahudi mereka belajar sihir dari buku ini. Buku sihir yang dibuat oleh setan. Pak, bentuk bukunya gimana Pak? Wallahu a'lam. Tapi sekarang buku sihir itu banyak sekali, bahkan dicetak bebas. Orang bisa beli, bisa fotokopi. Ya. Kalau Bapak, nggak usah dibocorkan ya. Saya pernah dapat buku itu di salah satu warung gitu ya. Wah, ini buku sihir ini. Langsung saya ambil, saya minta ke panitia kajian, bakar. Gitu. Ini kalau jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat bahaya. Dan itu dijual bebas Pak di pasar-pasar buku yang tumpuan murah-murah itu. Tapi sihir itu real. Karena itu Allah mengatakan wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari Harut dan Marut sesuatu yaitu sihir yang bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya. Jadi sihir itu sesuatu yang real. Maka ada santet, ada apa. Itu real ya, kita percaya saja. Jadi orang kalau nggak percaya gimana Pak? Ya dia berarti menolak sesuatu yang real. Tapi apakah sampai pada tingkatan dia cacat akidahnya atau apa? Wallahu a'lam. Apabila dia masih percaya bahwasanya asas iman dia yakini, mudah-mudahan tidak sampai pada tingkatan dia keluar dari ahlu sunnah. Wallahu a'lam. Berikutnya, bismillah, apakah Rasulullah SAW bisa melihat hal gaib seperti saat Isra Mi'raj, dan bagaimana jika ada orang yang mengaku bisa melihat hal yang gaib? Apakah Nabi SAW mengetahui hal yang gaib? Beliau mengetahui hal yang gaib yang ditampakkan oleh Allah. Bapak bisa baca, kalau tadi disinggung peristiwa Isra Mi'raj, Bapak baca surat An-Najm. Di situ Allah cerita tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW.
Beliau melihat Sidratul Muntaha. Beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya. Fakana qaba alaihi qausaini au adna. Lebih dekat dengan jarak 2 busur atau lebih dekat lagi. Dan aneka peristiwa yang lain yang juga diceritakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi beliau melihat beberapa hal gaib ketika Isra Mi'raj. Lalu apakah semua gaib diketahui Nabi SAW? Jawabannya jelas tidak. Allah yang mengetahui hal yang gaib, hanya menyampaikan sebagian. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dialah satu-satunya zat yang tahu hal yang gaib, dan Allah tidak membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun kecuali rasul yang Dia ridhai. Sehingga sebagian rasul ditambahkan oleh Allah hal yang gaib sebagai mukjizat bagi mereka. Wallahu a'lam. Bismillah. Apa izin bertanya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang sering bermimpi dengan tidur dan menjadi kenyataan? Mohon saran dan cara menanggapi hal seperti ini Ustaz, karena sering mengganggu surah jazakumullah khairan. Karena sering apa? Sering mengganggu. Orang sering bermimpi yang nggak benar atau nggak baik ya ketika tidur. Apa yang harus dilakukan? Memang terkadang sebagian punya potensi gangguan jin yang lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya normal, tidak diganggu oleh jin secara fisik, bersyukurlah kepada Allah. Nggak ada jin jahat yang mengganggu Anda. Dan ada sebagian orang yang terkadang diganggu sama jin. Orangnya baik Pak, sudah zikir pagi petang, dia orang yang sudah belajar tauhid, rajin baca Quran, tapi masih diganggu jin. Kok bisa Pak? Ya kebetulan ada jin nakal ganggu dia. Ya ibarat Bapak misalnya tinggal di sebuah kampung, ada preman yang suka ganggu. Ketika Bapak pindah, Anda bisa merasa lebih aman. Kalau itu manusia. Kalau jin bisa jadi ikut. Sehingga di rumah ini jin itu ganggu, pindah ke rumah yang lain ikut juga dia ganggu juga. Kebetulan ada jin seperti itu. Pas dia punya jin yang ganggu di sekitarnya. Nah memang seperti ini butuh perjuangan. Sampai dulu ada sahabiat yang datang kepada Nabi SAW. Beliau punya penyakit ayan. Dan itu karena gangguan jin. Datang kepada Rasulullah SAW minta untuk diobati. Nabi SAW ngasih pilihan apa? Kalau kau mau, aku bisa doakan dan kau sembuh. Tapi kalau kau mau, kau bertahan seperti ini dan kau dapat surga. Sahabat ini milih yang mana? Yang kedua. Beliau bertahan agar bisa mendapatkan surga. Sampai Nabi SAW wafat, wanita ini masih hidup. Beliau hanya minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan agar aku ketika sedang kumat tidak telanjang. Dalam sebagian keterangan para pensyarah hadis ini, mereka menjelaskan wanita ini kesurupan. Jadi wanita ini minta ruqyah, tapi oleh Nabi SAW dikasih pilihan, kau bertahan dapat surga. Berarti bisa nggak ada orang kayak gitu Pak? Kesurupan, kan kesurupan kadang hilang, kadang muncul gitu ya. Dibiarkan saja sampai mati, mungkin. Sehingga dia punya hak untuk nuntut jin itu besok di hari kiamat. Ada orang Malang Mbak, datang ke tempat kami di kantor Yufid. Mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016 ya. Beliau mahasiswa dan indigo. Sejak kecil diganggu jin. Bagi dia, lihat penampakan yang gak karuan itu udah biasa. Yang menakutkan cuma satu. Makhluk ngebling. Bling, bling, bling. Tiba-tiba muncul di depan mata. Bling. Itu yang bikin dia kaget. Selain itu biasa saja dia. Jadi dia kalau lihat ada pocong, ada penampilan yang gak benar, bagi dia udah biasa. Karena itu sudah jadi kebiasaan dia ketika kecil. Sampai dia datang ke tempat kami minta saran. Ya, saya sampaikan hadis tadi, kemudian saya sarankan kepada dia, coba rutinkan zikir pagi petang. Sudah Pak Ustaz. Kau belajar tauhid, saya sudah lama belajar tauhid. Sudah akidahnya udah bagus, ahlus sunnah insya Allah. Gak punya keyakinan kelenek itu gak punya. Tapi masih ganggu itu jin. Ini yang terakhir ya, kamu bisa sampaikan ke jin itu.
Sampaikan ke jin itu, silahkan ganggu aku selamanya sampai aku mati, tak tuntut kau di akhirat. Itu pilihan terakhir. Orang ini punya hak untuk nuntut di akhirat. Terus dia bilang, Ustaz, di belakang antum ada asap besar yang keluar. Dari belakang ini keluar asap besar. Nyembur asap besar itu Pak Ustaz. Terus no. Ini kan sebagaimana manusia dengan orang jahat, ada itu bisa. Dia muflis, makhluk bangkrut yang nanti bisa kita tuntut di hari kiamat. Kalau dia muslim, mungkin dia ibadah ya, bisa kita ambil amalnya. Kalau dia kafir, nanti dosaku akan aku limpahkan ke kamu. Jadi terkadang kejahatan jin itu tidak selesai dengan ruqyah, tapi selesai dengan tantangan. Kau akan saya tuntut di hari kiamat kalau memang terus seperti ini. Sehingga kita sudah gak punya cara. Ruqyah agak mempan, kadang dia keluar masuk, dan seterusnya. Dan itu juga bisa terjadi pada mimpi. Karena mimpi salah satunya ruang bagi setan untuk ganggu manusia. Dalam situasi itu ketika seseorang bermimpi dan mimpinya menakutkan semua. Terjadi beberapa kali. Saya sudah doa, berbagai macam doa udah saya baca Pak, sampai baca Al-Baqarah sebelum tidur. Masya Allah ya. Tapi tetap saja mimpinya gak karu-karuan. Ya sudah, Anda sabar. Kau punya hak untuk nuntut yang ganggu mimpi itu di akhirat. Sehingga nanti dia bisa ya sebagaimana orang zalim ya. Kalau kita punya dosa, kita limpahkan dosa ini kepada makhluk tadi. Wallahu a'lam. Bismillah. Apa Ustaz? Saya pada waktu itu pernah percaya kepada seorang Ustaz yang katanya bisa membaca atau tahu yang akan terjadi. Dan dalam hati saya sedikit mempercayainya. Tapi waktu berlalu saya takut akan dosa. Apakah Allah mengampuni saya dan bagaimana cara bertobat? Syukur Ustaz. Walhamdulillah ketika Anda sudah bisa lepas dari tokoh seperti ini. Kadang mereka berusaha untuk mengikat pengikutnya dengan cara yaitu dibuat kepo dengan takdirnya. Nanti kamu kayak gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Akhirnya semakin kepo, makin terus bergantung kepada saran yang diberikan oleh orang ini. Padahal sejatinya dia dukun. Apapun namanya Pak. Mau disebut ustadz, mau disebut abnormal, mau disebut apa. Karena siapa yang sudah nyinggung-nyinggung hal yang gaib, kategorinya arraf. Arraf itu apa? Peramal. Dan Nabi SAW mengatakan, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi peramal, terus tanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Terus gimana Pak kalau itu sudah berlalu? Taubat. Inti dari taubat adalah menyesali apa yang sudah pernah terjadi dan bertekad untuk tidak mengulangi. Lalu kita mohon ampun terhadap apa yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ruqyah kepada seseorang apakah berizin? Dalam kurung ingin meruqyah orang tua yang sakit. Meruqyah pada prinsipnya kita kan ingin memberikan kebaikan bagi orang itu ya. Kalau dia tidak mau kita ganggu, ya jangan didekati. Misalnya, dia pengen istirahat. Saya nggak pengen mendengar suara apapun. Ya dalam situasi itu, berarti Anda sebaiknya jangan meruqyah. Sehingga apakah ruqyah harus minta izin? Ya, jawabannya, itu haknya yang diruqyah. Sehingga Anda harus minta izin. Kalau dia tidak pengen diganggu, tidak pengen mendengar suara misalnya karena mau istirahat senyap, ya silahkan. Anda tidak boleh untuk memaksakan untuk meruqyahnya. Tapi kalau misalnya Anda ruqyah kok dia diam saja, ya silahkan dilanjutkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memberi pemahaman terhadap keluarga yang masih meyakini adanya kebaikan di ada 4 bulanan, 7 bulanan bagi ibu hamil? Allah warga masih awam terhadap ajaran sunnah.
Biasanya agenda acaranya apa itu? Selamatan. Terus yang dilakukan? Makan-makan. Mau coba nih? Gimana? Baca? Mulutan. Ini kan tingkeban ya? Atau mitoni. Kalau agenda acaranya maksiat, ada yang padusan di luar, sehingga wanita hamil ini dimandikan di luar. Terus aneka acara-acara yang diiringi dengan mitos, misalnya disuruh apa ya, jahit, terus ngubur jarum atau apa dan seterusnya. Ini bahaya. Ini sudah berkaitan dengan masalah akidah. Meskipun ada juga yang lebih ringan dari itu, diramu dengan kegiatan agama. Diwacane surat Maryam. Men anak ini lahir wedok, ayu kaya Maryam. Terus baca surat Yusuf. Nek anake lahir lanang, ganteng kaya Yusuf. Kenapa enggak surat Muhammad? Siapa yang lebih afdol, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi? Berarti salah surat itu kan ya. Kenapa enggak surat Ibrahim? Nabi afdol mana, Yusuf sama Ibrahim? Ibrahim. Tapi wallahu alam, itulah mitos. Ini berkembang di masyarakat namun diramu dengan kegiatan agama. Ya mungkin cukup sulit untuk bisa mengingatkan itu, apalagi sudah menjadi ideologi. Makanya prosesnya butuh panjang, belajar setahap demi setahap. Semoga nanti bisa mengikis ya pelan-pelan. Dan yang lebih penting kalau misalnya itu sudah terjadi, sampaikan ya. Yang diajarkan dalam Islam itu akikoh. Sehingga selamatan untuk bayi itu selamatan akikoh. Bukan selamatan sebelum kelahiran. Gak ada selamatan 4 bulan atau 7 bulan. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustaz, mengenai takwil mimpi, bagaimana membedakan mimpi yang berupa petunjuk dan mimpi dari setan? Takwil mimpi ini ilmu yang tidak bisa dipelajari. Ada satu buku ya, judulnya Takwil Mimpi Ibnu Sirin. Saya pernah lihat buku itu di perpustakaan Jakarta, ada banyak tebel ya, berapa jilid itu. Namun sebenarnya yang seperti ini tidak bisa dipelajari. Sehingga mimpinya bisa jadi sama, tapi yang bermimpi orangnya beda, latar belakangnya beda, takwilnya beda. Makanya yang kayak gini sifatnya ilham yang diberikan oleh Allah bagi sebagian orang. Karena itu beberapa orang yang mencoba untuk takwil mimpi untuk saat ini barangkali sulit bisa dipercaya. Tidak lebih jeli dibandingkan takwil mimpinya orang soleh masa silam. Namun begini, mimpi tidak mengubah takdir. Satu. Sehingga Anda bermimpi apapun sudahlah, nggak perlu ada yang perlu dikhawatirkan. Jalani sesuai dengan apa yang Anda harapkan, hal yang baik, karena mimpi tidak mengubah takdir. Yang kedua, jangan sampai hidup Anda terganggu karena mimpi. Kepikiran terus, gara-gara mimpi kepikiran. Nah, itu ganggu. Maka yang kayak ini sebaiknya lupakan saja mimpi itu. Karena mimpi tidak mengubah takdirmu. Terus dari mana kita bisa membedakan antara mimpi yang itu petunjuk dari Allah dan mimpi yang itu cuman permainan setan? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, al-hilmu atau ar-ru'ya salasa. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, busyra minallah, walu'batu syaitan. Yang ketiga, wahadithun nafs. Yang pertama, kabar gembira dari Allah. Yang kedua, bawaan perasaan. Orang lama nggak punya anak, tiba-tiba dia mimpi gendong. Itu tanda apa itu? Tanda apa? Aku punya anak. Itu bawaan perasaan kamu yang pengen punya anak. Lama nggak nikah-nikah, mimpi lamaran. Apa itu? Bawaan perasaan. Bukan karena jodohnya sudah
dekat. Maka orang ketika kepikiran sesuatu sampai terbawa mimpi, dan dominan mimpi kita seperti itu. Yang kedua adalah permainan setan. Permainan setan ini mimpi yang menakutkan. Kadang mimpi yang gak jelas ya, dan gak runut. Nah itu permainan setan. Ini yang disebut dengan adghatsu ahlam. Disebut dengan adghatsu ahlam. Tiba-tiba di Semarang. Setelah itu sampai Mekah. Habis itu sampai Jogja. Tiba-tiba terus ada di kota yang lain. Ini sing bener sing di. Dalam waktu sekejap Anda bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang disebut dengan adghatsu ahlam. Nah, adghatsu ahlam seperti ini mimpi kalut, gak ada takwilnya. Yang ketiga, busyram minallah. Bagian inilah ru'ya yang bisa ditakwil. Tapi gak semua orang bisa. Terkadang seseorang dikasih isyarat tertentu, terus tiba-tiba dalam kehidupan nyata, kok kayaknya saya pernah mengalami ini. Deja vu. Nah, jadi fungsinya cuman lil istiqnas. Istiqnas itu dia tidak merasa asing dengan kejadian itu. Jadi seperti ini kan ada perubahan takdir enggak? Enggak. Dia tetap menjalani sebagaimana takdirnya, makanya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Wallahu a'lam. Cukup sampai jam berapa kita? Baik, satu lagi insyaallah. Bapak mau menyampaikan sesuatu? Coba. Karma. Bagaimana pandangan Islam tentang karma? Karma itu apa? Kesalahan yang dilakukan oleh Simba, tapi akibatnya dialami oleh anak putunya. Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi keyakinan karma seperti ini bertentangan dengan Al-Quran. Kalau yang dimaksud karma adalah siapa yang berbuat dosa, dia akan nanggung dosanya, itu benar. Tapi kalau yang dimaksud karma adalah bahwasanya orang yang salah pasti dihukum di dunia, satu. Atau yang kedua, nanti kesalahan seseorang akan ditanggung oleh anak turunnya entah keberapa. Sehingga ini simbah dulu senengane mendem. Saiki putune dadi koyo ngene. Nah ini jelas nggak ada hubungannya. Karena seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Sehingga keyakinan karma yang kedua seperti ini salah. Tapi kalau maksud karma seperti yang pertama tadi. Man amila su'an fali nafsi. Barang siapa yang beramal buruk maka dia harus menanggungnya. Itu akan membalas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillah. Ustaz sebenarnya Bapak Ana mengetahui hal-hal yang goib. Wah. Ya. Gimana itu? Sakti ya? Saya wali. Bapak Ana mengetahui hal-hal yang goib, di antaranya menyembuhkan orang-orang yang kesurupan, tentang barang yang hilang, minta penlarisan. Bapak masih mau sholat 5 waktu dan sudah pernah dirinya juga. Bagaimana caranya supaya Bapak kembali jalan yang benar? Mohon bimbingannya Ustaz, saya tahu khair. Kalau Bapak didatangi orang yang minta pelarisan, bayar atau gratis? Oh, seikhlasnya. Jadi kebayang nggak kalau ada, mohon maaf ya, ada dukun misalnya, banyak orang datang minta penglarisan, tapi dukun ini malah banyak utang. Wah, awake dhewe melarat kok. Normal nggak seperti ini? Nah, maka sejatinya hal yang dia bertentangan dengan akidah yang lurus itu bertolak belakang dengan logika sehat. Dan banyak kasus aneh. Kalau memang dia bisa memberikan penglarisan untuk orang lain, nggak bakalan dikasihkan itu Pak. Pasti dia akan simpan sendiri. Kita saja misalnya Pak, punya warung laris, resepnya bagus, enak Pak. Kira-kira Bapak buka nggak resep itu ke tempat umum?
Siapa yang pengen tahu resep masakan saya, silakan download gratis. Ini PDF-nya. Kira-kira gitu? Tidak bakalan. Resep saja bayar. Belum tentu ketika dipraktekkan, oh tangannya beda kok sambelnya jadi rasanya beda. Padahal resepnya sudah sesuai. Jadi keberhasilan orang secara umum dia tidak akan tularkan ke orang lain. Pelitnya manusia kan kayak gitu ya. Brand saja, aku pakai brand kamu, bayar nggak Pak? Bayar, baru brand itu. Makanya biasanya orang seperti ini kalau nggak ngawur ya ngawur sekali. Ya. Cuman ya kita berharap semoga beliau mendapatkan hidayah. Tapi agak berat jika sudah jadi sumber pendapatan. Karena orang akan mempertahankan pendapat demi pendapatan. Sehingga bagi dia, oh enggak syirik kok, koyong ini entuk dan seterusnya. Padahal itu sejatinya adalah praktek perdukunan. Saya dari kecil bisa melihat atau merasakan kehadiran jin. Dan saya sudah diruqyah tapi qadarullah tetap bisa. Saat ini anak saya pun bisa melihat seperti itu. Bagaimana solusinya? Rasa digubris. Kalau Anda merasa tidak terganggu dengan itu, ya rasa digubris. Artinya tadi ya, udah diruqyah, udah dzikir pagi petang, tapi jin ganggu dengan menampakkan dirinya kepada orang ini. Bapak kalau bisa mengambil sikap, ya wis luweh aku gak ngubris, insya Allah Anda punya ketahanan yang lebih. Dan kayak tadi, kalau kau tetap mengganggu aku dan anakku, tak tuntut di hari kiamat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga ini pertanyaan yang dijawab insyaallah ke depan saat insyaallah kita doa sini kita bertanya lagi. Saya masih beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab. Selanjutnya mohon maaf langsung